Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, tema kita pada video pembelajaran kali ini adalah suci dalam doa. Suci artinya bersih, baik secara lahir maupun batin. Suci lahir meliputi kebersihan raga, pakaian, serta lingkungan sekitar dari najis dan kotoran. Sedangkan suci batin meliputi kebersihan jiwa, pikiran, serta sikap dari perbuatan yang tercela. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Sedangkan doa sendiri merupakan saripati ibadah yang dijadikan sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan Sang Maha Pencipta. Doa ditujukan dalam sikap berserah diri dan tunduk pada Sang Pencipta yang didasari atas keyakinan tidak ada satu hal pun yang luput dari kehendaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa sayun akramu alallahi ta'ala minad du'a." Tidak ada sesuatu yang paling mulia bagi Allah Ta'ala daripada doa. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari dalam Abdul Mufrad, Tirmizi dan Hakim. Baik suci maupun doa merupakan ibadah yang sangat istimewa di mata Allah Subhanahu wa taala. Keduanya memiliki hubungan erat untuk mencapai kesempurnaan ibadah. Suci adalah prasyarat utama yang menjadi sebab diterimanya doa seseorang. Suci dalam doa artinya memahami cara bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemahaman tersebut dapat dipelajari secara mendalam pada bab tentang toharo dan sholat. Sahabat Muslim, dalam video pembelajaran ini kita akan mengulas makna suci dalam doa melalui pembahasan fikih ibadah tentang toharo dan sholat berdasarkan mazhab Imam Syafi'i. Toharo berasal dari bahasa Arab yang artinya suci. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa dalam keadaan suci, baik itu secara lahiriah maupun batiniah. Suci lahiriah artinya tidak dalam keadaan hadas dan najis. Hadas atau keadaan yang membatalkan ibadah seseorang terdiri atas hadas asghar, kecil, dan hadas akbar, besar. Hadas kecil disebabkan oleh 1. Keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur seperti kentut, buang air besar, dan buang air kecil. 2. Tidur dalam keadaan nyenyak sehingga tidak sadarkan diri. 3. Bersentuhan kulit antar laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. 4. Menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Seseorang yang berhadas kecil diwajibkan untuk mensucikan diri dengan cara berwudu, atau ibadah sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wudu merupakan ritual syar'i yang dilakukan dengan membersihkan anggota badan tertentu menggunakan air yang suci dan mensucikan, seperti air hujan, air laut, air sumur, dan air embun. Rukun wudu ada 6, yakni 1. Niat karena Allah Ta'ala. 2. Membasuh muka. 3. Membasuh kedua tangan sampai siku. 4. Mengusap sebagian kepala. 5. Membasuh telapak kaki hingga kedua mata kaki. 6. Menertibkan rukun-rukun wudu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Berikut ini adalah tata cara wudhu beserta sunnahnya. Pertama, mengucapkan kalimat basmalah pada permulaan wudhu. Kedua, mendahulukan anggota bagian kanan daripada bagian kiri. Ketiga, disunahkan untuk melakukan pada setiap anggota badan yang dibasuh sebanyak 3 kali. Keempat, membasuh kedua telapak tangan sampai pada pergelangan. Kelima, berkumur-kumur. Keenam, memasukkan air ke dalam hidung. Ketujuh, membasuh wajah dan membaca niat berwudu. Nawaitul wudu'i ali rafa'il hadasil asgharil fardho lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Kedelapan, membasuh kedua tangan sampai siku. Kesembilan, mengusap sebagian kepala atau rambut yang ada di atas kepala. Kesepuluh, membasuh telinga bagian luar dan dalam. Kesebelas, membasuh kedua kaki sampai mata kaki dan juga membasuh sela-sela jari jemari kaki. Kedua belas, menghadap kiblat untuk membaca doa setelah wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Artinya, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah yang Maha Tunggal dan tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku orang yang suci, dan jadikanlah aku dari golongan hamba-hambamu yang saleh. Dalam kaitannya dengan sholat, wudhu dapat digantikan dengan tayamum pada kondisi-kondisi tertentu. Seperti 1. Tidak terdapat air untuk berwudhu atau terdapat air namun hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti untuk memberi minum hewan muhtaram. 2. Sedang dalam keadaan sakit. 3. Terdapat air namun jaraknya melebihi 2,5 km. 4. Terdapat air namun terhalang untuk menggunakannya. Tayamum. Tayamum secara bahasa artinya menyengaja. Sedangkan menurut syara, ialah menyengaja tanah untuk membasuh muka dan kedua tangan dengan maksud dapat melakukan ibadah sholat. Syarat syah tayamum. 1. Menggunakan debu yang suci, mensucikan, kering, dan dapat menempel ke anggota badan. 2. Sudah memasuki waktu sholat. 3. Sudah diusahakan mencari air tetapi tidak menemukan. Rukun tayamum meliputi 1. Niat untuk memindahkan tanah dari tempatnya menuju wajah dan kedua tangan.
niat tayamum untuk kebutuhan sholat. Nawaitu tayammuma listibahati sholati lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat tayamum agar diperbolehkan sholat karena Allah Ta'ala. Niat tayamum hanya bisa dimanfaatkan untuk satu fardu saja. Untuk fardu berikutnya, maka seseorang diwajibkan untuk mengambil tayamum lagi sesuai peruntukannya. 2. Mengusap wajah secara menyeluruh. Setelah mengambil debu di tempatnya, jangan lupa untuk meniup debu yang ada di tangan agar tidak terlalu tebal. Setelah selesai mengusap wajah, bersihkan sisa debu di telapak tangan dengan cara menepuk-nepuknya agar terhindar dari debu mustakmal. 3. Mengusap kedua tangan sampai kedua siku. Dalam kitab Kasifatus saja, Syekh Nawawi mengutip pernyataan Sayyid Yusuf Az-Zabidi dalam kitab Irsyadul Anam sebagaimana dijelaskan dalam kitab Ar-Raudah. Cara mengusap kedua tangan sebagai berikut. Letakkan bagian dalam jari-jari tangan kiri selain ibu jari di bawah punggung jari-jari tangan kanan selain ibu jari dengan posisi menyilang. Ujung jari-jari kanan jangan sampai melebihi ujung jari-jari telunjuk kiri. Jalankan jari-jari tangan kiri sampai pergelangan tangan kanan. Lalu rapatkanlah ujung jari-jari kiri pada pergelangan tangan kanan, agar kedua sisi tangan kanan bisa terpegang oleh tangan kiri selain ibu jari. Jalankan jari-jari tangan kiri sampai siku. Setelah sampai siku, putar bagian dalam telapak tangan kiri hingga bertemu bagian dalam telapak tangan kanan dengan tetap mengangkat ibu jari dan menjalankannya sampai pergelangan tangan. Usapkan bagian dalam ibu jari kiri pada bagian luar atau punggung ibu jari kanan. Dengan demikian, usapan pada tangan kanan dianggap telah selesai. Ulangi cara yang sama pada anggota tangan bagian kiri. Setelah selesai mengusap ibu jari tangan kiri, pertemukan kedua telapak tangan untuk saling menyelai jari jemari. 4. Tertib atau mendahulukan mengusapkan wajah dan mengakhirinya dengan mengusap kedua tangan. Pembahasan pada bab ini ditutup dengan sebuah pertanyaan. Apabila seseorang telah bertayamum karena sebab-sebab yang dibolehkan dan tidak lama kemudian tanpa diduga dia mendapati air untuk berwudu, apakah dia diwajibkan untuk mengambil wudu, dan seandainya dia sudah sholat, apakah sholatnya tidak sah? Diskusikan dalam kelas. Sholat. Pada bagian ini kita akan membahas bab tentang sholat. Makna kata sholat dalam bahasa Arab adalah doa. Sedangkan secara pengertian, sholat merupakan ibadah yang terdiri atas perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sholat merupakan perintah agama yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah secara langsung, tanpa melalui perantara malaikat Jibril, yang kemudian kita peringati dengan peristiwa Isra Mi'raj. Hal ini menjadikan bukti bahwa sholat merupakan ibadah yang utama dan yang terpenting bagi umat muslim, sehingga sholat dikatakan sebagai tiang agama. Dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi dari Abu Hurairah yang disebutkan juga oleh An-Nasai, dikatakan bahwa amalan yang pertama kali akan dihisab adalah sholat. Muslim yang dewasa, berakal, diwajibkan untuk mendirikan sholat 5 waktu.
Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 103. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Artinya, sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang kemudian ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Ulama menetapkan waktu sholat sebagai berikut. Waktu sholat subuh adalah ketika mulai terbit fajar shodiq sampai terbitnya matahari. Fajar shodiq adalah cahaya putih yang memancar di ufuk timur di waktu subuh dalam keadaan melintang dari kiri ke kanan. Waktu sholat duhur ditandai dengan tergelincirnya matahari sampai bayang-bayang setiap benda sama panjangnya dengan benda tersebut. Tergelincirnya matahari merupakan kemiringannya dari pertengahan langit ke arah barat. Waktu asar ditandai dengan keluarnya waktu zuhur, yaitu bila mana bayang-bayang melebihi panjang suatu benda sampai terbenamnya matahari. Waktu sholat maghrib dimulai dari terbenamnya matahari, yaitu hilangnya bundaran matahari secara sempurna sampai hilangnya syafaq atau sisa-sisa cahaya matahari di waktu senja. Sholat isya dimulai dari terbenamnya syafaq merah sehabis waktu maghrib sampai terbitnya fajar kedua. Seorang muslim diwajibkan atas sholat 5 waktu ketika sudah balik dan berakal. Usia balik dalam Islam artinya lebih dari 15 tahun. Sudah mengeluarkan air mani bagi laki-laki, mengeluarkan haid bagi perempuan. Meskipun demikian, setiap orang tua wajib untuk mendidik anak-anaknya untuk sholat ketika mereka menginjak usia 7 tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perintahkan anak-anakmu melaksanakan sholat sedang mereka berusia 7 tahun dan pukullah mereka karena meninggalkan sholat sedang mereka berusia 10 tahun dan pisahkan antara mereka di tempat tidurnya." Hadis riwayat Abu Daud. Syarat sah sholat ada 5. Pertama, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar disebabkan oleh 1. Keluarnya air mani. 2. Jima atau bersetubuh. 3. Meninggal dunia. 4. Haid. Dan 5. Nifas. Cara membersihkan hadas besar adalah dengan mandi junub sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Kedua, suci badan, pakaian, dan tempat yang akan digunakan untuk sholat dari najis. Berdasarkan kadar kotornya, najis atau sesuatu yang bersifat kotor terbagi menjadi 3, yakni najis mukhafafah atau ringan, seperti air kencing bayi yang berjenis kelamin laki-laki usia lebih dari 2 tahun, dan air mazi. Najis ringan dibersihkan dengan cara memercikkan air ke area permukaan najis dan membasuhnya. 2. Najis mutawasitoh atau sedang, seperti bangkai, air seni, kotoran manusia, dan kotoran hewan. Cara membersihkannya dengan mengalirkan air secukupnya pada area najis. Dianjurkan mencucinya dengan sabun atau air yang banyak agar benar-benar bersih. 3. Najis mughalladah atau berat, seperti terkena air liur anjing, darah, dan babi. Jika terkena najis ini, hendaknya dibasuh 7 kali. 1 di antaranya harus dicampur dengan tanah. Ketiga, menutup aurat dengan sesuatu yang dapat menghalangi terlihatnya warna kulit. Aurat laki-laki dihitung dari pusar sampai lutut, dan aurat perempuan merupakan seluruh badan mereka kecuali muka dan 2 telapak tangan. Keempat, mengetahui waktu masuknya sholat. Kelima, menghadap kiblat atau Ka'bah.
Berikut kita akan bahas rukun sholat beserta sunnahnya. 1. Berdiri bagi yang mampu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang sholat berdiri maka itulah yang paling utama. Dan barang siapa yang sholat dengan duduk maka baginya setengah dari pahala yang berdiri. Dan barang siapa sholat dengan berbaring maka baginya setengah dari pahala yang duduk. Hadis riwayat Bukhari. 2. Membaca takbiratul ihram. Allahu Akbar. Seperti yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmizi, kunci pembuka sholat itu wudhu. Permulaannya takbir dan penghabisannya salam. Pada saat mulut membaca takbiratul ihram, hati seseorang wajib berniat. Contoh niat sholat. Usalli fardadh dhuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Kalimat zuhur bisa diganti dengan kalimat lain sesuai dengan sholat yang ingin dikerjakan. 3. Saat ingin membaca takbiratul ihram, kedua tangan mulai diangkat ke atas, direntangkan secukupnya. Posisi tangan sejajar dengan pundak dan telapak tangan dihadapkan pada arah kiblat. Setelah tangan sudah sempurna berada di atas, lalu diletakkan di bawah dada atau di atas pusar dengan menggenggamkan telapak tangan kanan di atas tangan kiri. 4. Selama berdiri, disunahkan membuka mata dan pandangan fokus ke arah tempat sujud. 5. Setelah takbir, disunahkan membaca doa iftitah. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. 6. Disunahkan membaca ta'awud, dan apabila setelah takbiratul ihram langsung membaca ta'awud atau surat Al-Fatihah, maka seseorang tidak lagi disunahkan membaca doa iftitah. 7. Membaca surat Al-Fatihah. Hal ini merujuk pada sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu yang artinya, tidak sah solat kecuali dengan membaca Ummul Quran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mazhab Imam Syafi'i berpendapat bahwa lafaz basmalah merupakan salah satu ayat dari surat Al-Fatihah dan juga setiap surat lainnya seperti yang diriwayatkan oleh Muslim dari Anas radhiyallahu anhu sehingga harus dibaca setiap kali sholat. 8. Disunahkan membaca amin setelah membaca surat Al-Fatihah. 9. Disunahkan membaca Al-Quran selain dari surat Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua bagi orang yang sholat sendirian atau sedang menjadi imam. 10. Disunahkan membaca takbir pada saat akan ruku. Takbir perpindahan dari berdiri menuju ruku dinamakan dengan takbir intiqal. 11. Disunahkan mengangkat tangan saat akan ruku. 12. Ruku atau memungkukkan tubuh dan meletakkan kedua tangan di atas lutut. Ruku paling sempurna adalah punggung orang yang sholat sejajar lurus dan betisnya tegak dan kedua tangan menempel pada lutut. 13. Tumakninah atau diam sejenak dalam ruku dengan durasi cukup untuk membaca Subhana Rabbiyal
rabbiyal adimi wa bihamdi. 14. Ketika bangun dari ruku, disunahkan membaca Sami Allahu liman hamidah dan mengangkat tangan seperti takbiratul ihram. 15. Iktidal atau kembalinya orang yang sholat pada posisi sebelum ia melakukan ruku. Pada saat iktidal, disunahkan membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. 16. Membaca takbir intiqal saat ingin sujud. Allahu Akbar. 17. Sujud atau posisi pinggul lebih tinggi daripada kepala wajib dilakukan dengan 7 anggota tubuh, yakni dahi, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan ujung jari kedua kaki. Baik iktidal maupun sujud dilakukan dengan tumak ninah. 18. Saat akan sujud, disunahkan meletakkan kedua lutut terlebih dahulu. Kemudian merenggangkan antara lutut kanan dan kiri seluas 1 jengkal. Telapak tangan sejajar dengan bahu. Lengan tangan dalam posisi terangkat dengan jari-jari tangan terbuka. Jidat dan hidung diletakkan secara bersamaan ke lantai. Kedua telapak kaki kira-kira berjarak 1 jengkal dari posisi berdiri. Jari-jari kaki juga dihadapkan ke arah kiblat. Dan ketika sujud disunahkan membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. 19. Sunnah membaca takbir intiqal untuk pindah melaksanakan duduk. 20. Duduk di antara 2 sujud atau model duduk yang disunahkan adalah duduk iftirasi atau iftiros dengan telapak kaki kanan dalam posisi berdiri terbalik, sedangkan telapak kaki kiri berada di bawah panggul atau diduduki dengan tumak ninah, dan disunahkan membaca Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 21. Sunnah membaca takbir intiqal untuk sujud yang kedua. 22. Sujud kedua memiliki cara dan bacaan doa yang sama dengan sujud pertama. 23. Ketika bangun sujud menuju rakaat berikutnya, maka disunahkan mengangkat tangan terlebih dahulu, baru kemudian mengangkat kedua lutut. 24. Pada rakaat kedua, ketiga, dan keempat, cara melaksanakannya sama seperti yang sudah dijelaskan, mulai dari membaca ta'awudz sampai dengan sujud kedua. 25. Pada sholat yang jumlahnya 3 atau 4 rakaat, sunnah melakukan tahiyat awal dengan cara duduk iftiros dan membaca At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. 26. Pada rakaat terakhir wajib melaksanakan tahiyatul akhir. Cara duduknya disunahkan dengan duduk tawaruk, yaitu duduk dengan cara menduduki lantai di mana punggung telapak kaki kiri masuk ke bagian bawah kaki kanan, sedangkan kaki kanan tetap ditegakkan dengan jari-jari kaki kanan dihadapkan pada kiblat. 27. Ketika tahiyat akhir, disunahkan membaca tahiyat akhir secara lengkap. At-tahiyatul mubarakatus salawatut
الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. 28. Pada tahiyat awal dan akhir, tangan kanan disunahkan menggenggam dan jari telunjuk diacungkan tak kalah mengucapkan kalimat ilaha illallah. Adapun tangan kiri direntangkan tanpa perlu menggenggam seperti tangan kanan. 29. Mengucapkan salam yang pertama ke arah kanan sampai kira-kira pipi bisa terlihat dari arah belakang. 30. Kemudian kembali menghadap ke kiblat arah tempat sujud, lalu mengucapkan salam yang kedua ke arah kiri. 31. Menertibkan rukun dari sholat itu sendiri. Pembahasan pada bab sholat ditutup dengan sebuah pertanyaan. Apabila seseorang meninggalkan sholat karena tidur atau lupa, apakah dia berdosa? Lantas, apa yang harus dia lakukan? Diskusikan dengan teman Anda.